Halo, apa kabarnya wargawan wargawati para penikmat spoiler film. Balik lagi di Abang Film nih, tempatnya abang-abang nyeritain film. Kali ini gua mau ngebahas alur cerita film yang berjudul Wrath of Man. Dibintangi aktor kesayangan kita semua nih, yaitu AA Jason Statham. Film ini dirilis pada tahun 2021. Oke lah, tanpa banyak ngaco belo lagi, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Kisah berlatar di Los Angeles, Amerika Serikat nih, di mana terlihat dua orang petugas pengantar uang dari sebuah perusahaan yang bergerak di jasa pengiriman uang bernama Fortico sedang OTW untuk mengantar uang yang akan dimasukkan ke mesin ATM yang ada di Indo April. Tapi tidak lama kemudian mereka dijegat nih oleh beberapa orang perampok yang menyamar sebagai petugas perbaikan jalan. Mereka pun harus tewas dibededet bedil oleh para perampok. Dan uang yang akan disetor ke ATM Indo April pun berhasil digasak oleh para perampok tersebut. Cerita beralih ke 5 bulan setelah insiden perampokan tersebut, yang mana datanglah seorang pria botak kekar bernama Patrick Hill. Tapi kita panggil aja Hill ya, karena kalau pakai Patrick kepanjangan lah. Hill mendatangi kantor Fortico untuk melamar pekerjaan sebagai penjaga truk pengantar uang. Terlihat sang manajer yang bernama Terry pun mewawancarai Hill. Dan karena referensi dari perusahaan sebelumnya cukup beken ya, Hill pun kemudian langsung disuruh mengikuti tes selanjutnya yang akan menentukan diterima tidaknya Hill di perusahaan tersebut. Dan kemudian diperkenalkan kepada seorang senior bernama Bullet yang akan mengetes kebugaran dan skill Hill dalam berkendara dan membedil. That's quite enough of that. Nyaris tidak lulus tes di awal, tapi akhirnya Hill pun berhasil lulus dengan nilai rata-rata yang cukup memenuhi standar. Hill yang sudah diterima bekerja di perusahaan itu pun mulai diberikan tugas pertamanya nih untuk ikut mengantar uang. Setelah disangguin bedil oleh pihak keamanan perusahaan, Hill pun kemudian dibawa oleh Bullet untuk diperkenalkan kepada seorang pria bernama Dave, yaitu supir yang nanti akan mengantarkan uang bersama Hill dan Bullet. Di sini Dave yang merasa anak lama pun mulai sengah dan sok berani di hadapan Hill, juga agak meragukan kehebatan dari seorang Hill. Belum tahu dia. Dengan mengatakan kalau pekerjaan sebagai pengantar uang adalah pekerjaan paling berbahaya, karena ibarat rantai makanan, mereka adalah hewan buruan yang selalu diintai para predator pemangsa. Di kasus ini predatornya adalah para perampok berbedil dan mangsanya adalah mereka sendiri. Gimana enggak, orang tiap hari bawa duit kok. Hari pertama bekerja dilalui Hill dengan lancar nih. Sore pun tiba, waktunya para petugas pengantar uang untuk pulang. Dan ketika pulang kita pun akan diperlihatkan kepada seorang perempuan bernama Dana. Dia adalah satu-satunya perempuan dari sekian banyak laki-laki yang bekerja di Fortico. Terlihat sebelum pulang Hill memandangi kartu cekroll karyawan yang ada di dinding nih, yang mana tatapannya tersebut seperti menyimpan suatu kemarahan dan dendam. Terlihat Hill seperti sedang mencari sesuatu dan punya maksud atau tujuan tertentu nih bergabung dengan Fortico. Singkat dengan singkat cerita, di hari kedua ketika akan mengantarkan uang ke sebuah dermaga, lama ditunggu Bullet yang ditugaskan untuk mengantar uang sebanyak $10.000 pun tidak juga kembali. Ternyata setelah Dave menghubunginya lewat radio, terdengarlah suara seseorang yang mengaku sudah menangkap Bullet dan mengancam akan membunuhnya nih jika mereka tidak menyerahkan uang yang ada di dalam mobil sebanyak $2,5 juta. Tidak seperti omongan pertamanya waktu kemarin ketemu sama Hill nih ya. Di sini terlihat Dave pun sangat panik dan kebingungan, lalu berpikir untuk pergi meninggalkan Bullet. Tapi kemudian dengan tenangnya Hill pun meyakinkan Dave agar jangan panik dan menyuruh Dave untuk memenuhi saja tuntutan para perampok. Dave sempat menolak nih karena dia berpikir kalau mereka pergi para perampok tidak akan membunuh Bullet. Soalnya uang yang dibawa Bullet cuma $10.000.
Sedangkan kalau mereka menyerahkan uang 2,5 juta dolar yang ada di mobil, para perampok tetap akan membunuh mereka, seperti kejadian perampokan 5 bulan yang lalu. Mendengar hal tersebut, Hill pun sedikit kesal nih kepada Dave dan menyuruh Dave untuk pergi saja sendiri jika tidak mau menyelamatkan Bullet. Sementara dialah yang akan pergi untuk menyelamatkan Bullet. Hill bilang alasannya adalah kalau itu hanyalah uang, sedangkan Bullet adalah teman. Udah jarang nih orang kayak gini nih ya. Tapi kayaknya emang udah gak ada sih, adanya cuma di film aja ya. Dan dengan terpaksa Dave pun ikut dengan Hill nih untuk menyelamatkan Bullet. Kemudian mereka pun diarahkan oleh para perampok untuk mendatangi sebuah tempat. Lalu terlihatlah Bullet yang tangannya sudah diikat. Hill pun langsung menurunkan tas-tas berisi uang dari dalam mobil dan dengan sengaja melemparkan satu tas jatuh ke tanah. Lalu yang terjadi selanjutnya, sorry, pal. Suck my fucking dick. Suck your own dick. ya, sesuai harapan penonton, Hill pun berhasil menghabisi para perampok tanpa ampun. Setelah insiden itu, Bullet dan Hill pun diinterogasi nih oleh 2 orang agen FBI yang juga sedang menyelidiki perampokan pertama yang menewaskan 2 sopir 5 bulan lalu. Setelah selesai diinterogasi oleh FBI, lalu sang manajer Terry menugaskan Hill untuk bekerja di belakang meja saja, alias di kantor. Alasannya khawatir nih kalau Hill mengalami trauma akibat insiden kemarin. Hill yang merasa dirinya baik-baik saja pun kemudian menolak tugas tersebut karena memang dia nggak apa-apa. Tidak lama kemudian datanglah nih sang pemilik perusahaan Fortico yang bernama Tuan Black. Di sini Tuan Black berterima kasih kepada Hill karena keberaniannya menumpas para perampok. Lalu Tuan Black yang merasa Hill adalah orang yang dia cari menyuruh Terry untuk mengembalikannya bekerja di lapangan karena menganggap Hill akan menjadi momok yang menakutkan bagi para perampok. Di sisi lain, setelah menginterogasi Hill, kedua agen FBI tadi langsung memberi info kepada atasannya yang bernama Agen King. Mereka pun bilang nih kalau Hill adalah buronan yang sudah dicari oleh FBI selama 25 tahun. Tetapi Agen King menyuruh mereka untuk tidak melakukan apa-apa dan membiarkan Hill melakukan apa yang dia inginkan. Loh, kok gitu ya? Singkat adegan singkat cerita, ketika sedang di apartemen terlihat seorang rekan Hill datang, lalu memberikan sebuah berkas atau file dari karyawan Fortico. Dan ternyata berkas atau file tersebut adalah milik Dana. Lalu karena aksinya yang berhasil membantai para perampok, membuat Hill mendapat respect dari semua karyawan Fortico yang awalnya meremehkannya. Jump on up, big boy. 3 bulan kemudian saat Hill sedang mengantar uang bersama Bullet, mereka dihadang oleh para perampok nih. Tapi anehnya para perampok langsung melarikan diri saat melihat Hill. Get down on the ground. Let's fucking go now. Fuck out of here. Setelah kejadian itu, Hill pun semakin mendapat respect dari rekan-rekan di Fortico. Tidak terkecuali Dana yang diam-diam ternyata penasaran nih dengan kejantanan Hill. Karena dikasih kode dan lampu hijau, Hill pun langsung ngegas dan bertanjen dengan Dana. Yang setelah selesai bertanjen, Hill pun kemudian membangunkan Dana. Maksudnya bukan untuk lanjut ronde kedua ya. Tapi ternyata selain niat bertanjen, Hill punya maksud lain kepada Dana, yaitu menginterogasi Dana tentang dari mana nih Dana mendapatkan uang sebesar $125.000 yang dia miliki. Padahal gajinya nggak sebesar itu dan nggak mungkin bisa ngumpulin sebanyak itu. Setelah diancam dengan bedil, Dana pun memberitahu Hill nih dari mana uang tersebut dia dapatkan. Dana bilang kalau uang itu ia coleng ketika ia ditugaskan menjemput uang di sebuah toko miras. Karena uang tersebut tertinggal di troli dan tidak ada yang mencari. Hill pun bertanya apakah ada orang dalam yang membantu Dana. Dana menjawab, nggak ada bang. Hill kemudian memperingatkan Dana kalau dia sampai bohong atau tidak menceritakan yang sebenarnya, maka Hill akan mengejar kedua orang tua dan orang yang dicintai Dana.
Lalu kita pun akan dibawa ke adegan di kejadian 5 bulan sebelumnya, atau sebelum Hill bergabung dengan Vertigo, di mana terlihat Hill sedang bersama putranya yang sedang libur sekolah dan sengaja datang untuk jalan-jalan bersama Hill. Kemudian saat sang putra masuk dalam rumah untuk mengambil sesuatu, Hill dihubungi oleh rekannya yang akan merencanakan perampokan terhadap sebuah truk pembawa uang dari Vertigo. Awalnya Hill kurang setuju nih karena saat ini dia sedang bersama sang putra yang tidak setiap hari bisa ketemu dengannya. Tapi kemudian karena nggak enak sama temen, mampirlah Hill untuk memantau truk pengangkut uang yang keluar dari depo Vertigo. Sementara sang putra ia tinggalkan di dalam mobil sendirian. Tapi ternyata sekelompok perampok lain sudah menunggu truk pengangkut uang tadi nih dan langsung merampok uang-uang dari dalam truk, lalu membunuh kedua petugas pengantar uang tersebut. Karena Hill memarkirkan mobilnya tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian membuat putranya secara tidak sengaja melihat kejadian tersebut. Merasa aksinya dilihat oleh orang lain, salah satu perampok pun menghampiri putra Hill dan menodongkan bedil kepadanya, lalu menyuruhnya keluar dari mobil. Hill yang akan kembali ke mobil pun langsung berlari nih ketika melihat sang putra sedang ditodong bedil. Dan yang terjadi, ya, Hill yang terbedil pun tidak bisa berbuat apa-apa dan harus menyaksikan sang putra tercintanya tewas dibedil di hadapan matanya sendiri. 3 minggu kemudian terlihat Hill pun berada di rumah sakit dan sudah siluman. Istrinya menyalahkan Hill nih atas kematian sang putra, lalu pergi meninggalkan Hill. Kemudian terlihat Hill bertemu dengan agen King, sang komandan FBI. Agen King pun memberikan daftar nama-nama yang kemungkinan besar sebagai tersangka yang sudah membedil putranya Hill. Lalu agen King pun bilang nih kalau dia akan menutup mata untuk sementara waktu dengan apapun yang nanti akan dilakukan oleh Hill. Dan ternyata sebenarnya Hill adalah Manson Hargreaves, seorang bos mafia terkenal yang sangat ditakuti dan disegani oleh para pengikutnya, yang salah duanya bernama Mike dan Mogi. Hill yang bertekad untuk menemukan pembunuh putranya langsung mendatangi satu persatu dari daftar nama-nama yang diberikan oleh agen King. Dipimpin oleh Mike dan Mogi, mereka pun menghabisi hampir semua orang di dalam daftar nama tersebut. Tapi sayang hasilnya nih Hill alias belum terungkap siapa orang yang sudah membedil putranya Hill. Mendapati pencariannya belum membuahkan hasil, Hill pun kemudian berinisiatif untuk membuat identitas atas nama Patrick Hill, lalu bergabung dengan Vertigo untuk melanjutkan pencariannya sendiri. Yang kemudian secara tidak sengaja bertemu dengan para anak buahnya sendiri nih, yaitu Mike dan Mogi, ketika mereka akan merampok truk pengangkut uang yang dibawa oleh Bullet dan Hill. Itulah sebabnya kenapa Mike dan Mogi yang akan melakukan perampokan langsung kabur nih ketika melihat Hill. Ternyata Hill adalah bosnya sendiri ya. Sampai di sini udah mulai paham ya sama alur ceritanya. Dan inilah orang atau perampok yang sudah menewaskan putranya Hill. Dia bernama Jan. Jan sendiri adalah salah satu veteran perang Afghanistan yang sekarang jadi pengangguran setelah pensiun dari militer. Dipimpin oleh sang komandan bernama Jackson, juga bersama beberapa teman-temannya yang sama-sama bekas anggota militer juga pengangguran. Mereka pun akhirnya melakukan aksi perampokan tersebut, yang kemudian menewaskan kedua supir dan juga putranya Hill. Kemudian kita pun dibawa lagi nih kepada adegan di masa sekarang, atau ketika Hill sudah menyamar menjadi petugas pengantar uang di Vertigo. Terlihat Jan dan teman-temannya yang dipimpin oleh sang komandan Jackson sedang merencanakan rencana perampokan besar, yaitu mereka berniat untuk merampok depot Vertigo saat hari perayaan Black Friday, yang mana di hari itu jumlah uang di depot Vertigo diperkirakan akan mencapai 150 juta dolar. Di sisi lain terlihat Bullet dan Hill sedang dalam perjalanan. Dan di sini Bullet mengungkapkan kepada Hill kalau dia adalah orang dalamnya Jackson yang sudah memberi info ketika perampokan 5 bulan lalu nih yang menewaskan 2 orang penjaga uang.
Bullet pun mengancam dan menyuruh Hill untuk bekerja sama nih kalau ingin nyawanya selamat. Well, there's something I need to tell you. My pals. Singkat adegan singkat cerita, dengan menumpang mobilnya Bullet dan Hill, Jan dan teman-temannya pun berhasil masuk ke dalam depot Vertigo, lalu mengikat Hill dan berhasil menyandera para petugas di sana. Termasuk Bullet juga nih yang pura-pura nggak tahu apa-apa. Tapi ternyata salah satu petugas di sana membunyikan alarm darurat yang langsung memicu baku tembak antara mereka. They're gonna fucking kill me! Bullet, get down! Someone shoot the fucker! Hill yang memanfaatkan kesempatan itu pun berhasil menghabisi satu orang perampok, lalu memakai kostumnya dan menyamar sebagai salah satu dari mereka. Dan kemudian Hill berhasil menghabisi satu lagi perampok yang sedang memasukkan uang ke dalam mobil. Lalu Hill memasukkan handphone ke dalam salah satu tas berisi uang tersebut. Maksudnya untuk melacak kemana uang itu akan dibawa pergi. Sementara Terry sang manajer berhasil menghubungi tim SWAT yang langsung menuju ke sana. Singkat adegan singkat cerita, Dana yang mengetahui hal tersebut pun langsung bersembunyi di dalam mobil. Dan ketika ingin membantu, Bullet pun datang. Kemudian langsung membedilnya hingga tewas. Thank you. Sementara itu, setelah berhasil memuat semua tas berisi uang ke dalam mobil, para perampok pun segera bergegas untuk pergi. Tapi kemudian mereka tiba-tiba dibedil ini oleh si Hill, yang kemudian menewaskan salah satu dari perampok tersebut. Bullet pun membalas Hill dengan menembakinya kembali. Sementara itu tidak beda nasibnya dengan Dana, Dave pun harus tewas dibedil oleh Bullet. Kemudian para perampok yang hanya tersisa Jan, Jackson, dan Bullet pun berhasil kabur membawa uang dari depot. Mereka pun menuju sebuah terowongan rahasia nih untuk melarikan diri. Tapi ketika mereka akan membawa uang hasil rampokan, Jackson yang ternyata terluka parah langsung dihabisi oleh Jan. Tinggal Bullet dan Jan yang membawa uang tersebut. Tetapi nasib Bullet pun tidak jauh berbeda nih dengan sang komandan Jackson. Yang awalnya Bullet berniat membedil Jan nih, tapi ternyata Jan sudah mengetahui hal tersebut. Dan kemudian ya, karena keserakahannya, Jan pun kemudian menghabisi Bullet sebelum Bullet menghabisi dirinya. Dan otomatis membuat dirinya menjadi pemilik semua uang hasil rampokan tersebut yang jumlahnya 150 juta dolar. Lalu Jan pun berhasil mengelabui tim SWAT dan kabur dengan uang sebanyak itu. Malam pun tiba, terlihat Jan yang sudah berhasil lolos dengan uang hasil rampokannya pun sudah ada di apartemennya. Lalu tidak lama kemudian ia mendengar suara dering telepon dari dalam tas yang berisi uang tadi nih. Yang mana handphone tersebut sudah ditaruh oleh Hill untuk melacak lokasinya. Tiba-tiba Hill pun sudah ada di sana dan kemudian memberikan Jan catatan otopsi yang menyebabkan putranya meninggal. Dan di catatan tersebut menerangkan kalau putranya Hill meninggal akibat peluru yang menembus beberapa organ dalam tubuhnya. Hill pun menembak Jan persis di tempat-tempat yang sama nih saat Jan menembak putranya. Setelah berhasil menghabisi Jan, Hill pun pergi dan meninggalkan uang-uang tersebut. Yang ternyata di depan sudah ada agen King nih yang ingin memastikan Hill sudah menyelesaikan urusannya.
Dan Hill yang sudah dijemput oleh anak buahnya pun pergi menaiki mobil. Film pun the end. Sekali lagi nih, film dari A.A. Jason Statham ini mengandung makna dan hikmah yang bisa diambil atau dipetik, yaitu sejahat-jahatnya seseorang, tapi ketika ia punya anak, ia akan sangat sayang dan mencintai anaknya tersebut, terlepas dari apapun perlakuan anak itu kepadanya. Karena kebanyakan kasih sayang anak itu bisa diukur dan ditimbang, tapi sebaliknya kasih sayang orang tua itu tidak akan pernah bisa diukur apalagi ditimbang, walau sampai kiamat. Ngomong apa sih? Oke lah, seperti biasa terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai, dan sampai jumpa.